Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi ini kita sudah kembali beribadah yang kedua kali. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini dengan mengambil sikap saat itu sambil kita menyanyikan Tuhan berada di bait suci-Nya. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan beribadah. Kita akan masuk di dalam nats ini, dalam sepanjang minggu ini yang terambil dari Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam Tuhan. Demikian nats kita pada pagi ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27. Meski kita layak ini. Amin.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian dari Kidung NKB 143, Janji yang Manis. Sebelum kita masuk di dalam kehidupan Tuhan akan disampaikan namanya, kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427, Usul Kami.
Shalom. Shalom. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kemurahan, kebaikan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan ini Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, di masa-masa sukar ini, pandemi COVID-19 Tuhan, kami tetap diberi semangat oleh Tuhan. Kami terus diberi semangat roh yang menyala-nyala untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk segala kebaikan Tuhan. Kami boleh dihindari dari hal-hal yang sulit ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami terus memohon dan juga Tuhan terus memimpin, memberkati, bahkan menjaga hidup kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semua umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang boleh hadir saat ini Tuhan, kami terus dibaharui, kami diberi semangat di dalam melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terlebih juga Tuhan jemaat-Mu yang masih khawatir dan saat ini mungkin masih beribadah dari rumah. Tuhan tolong mereka, berkati mereka senantiasa Tuhan. Sebelum kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan urapi kami, jamah kami Tuhan, beri kami hikmat dan pengertian, supaya kami Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi petunjuk firman Allah di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami Tuhan boleh berjalan di dalam rencana Allah. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi mulut lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan hati kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya katakan shalom. Shalom kalian. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Biasa Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Sekalipun kita saat ini merasa tidak nyaman dalam memuji Tuhan, tapi bersyukurlah, saya katakan terus bersyukurlah. Kita masih tetap diberi Tuhan kesempatan ya, amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang memang kita wajib ya mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa terus terlindung, bisa terus terjaga dalam setiap pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Puji Tuhan, memang saudara pakai masker, pakai face gitu ya, sangat tidak menyenangkan ya, sangat tidak menyenangkan. Tetapi mari kita syukuri ini semua, dan saya yakin dan percaya semuanya ini boleh kita lewati hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang punya face shield seperti ini juga boleh dipakai ya. Bagus juga. Dan yang jelasnya juga kita pakai masker, kita taati selama kita beribadah. Yang paling penting jaga jarak dan juga jangan bersentuhan ya. Kalau ada anak-anak, nah ini boleh bawa anak-anak kita beribadah boleh, tapi jangan sampai disentuh oleh keluarga yang lain, orang lain ya. Boleh bawa anak, silakan, tidak apa-apa. Yang penting dijaga dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, untuk menjaga kebersamaan kita, menjaga supaya tidak menularkan dan tidak ditularkan. Nah seperti itu ceritanya. Nah kita berdoa semua jemaat GKR Kota Damai, Tuhan lindungi dari pandemi COVID-19. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Baik, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, yaitu yang terambil di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 sampai 14. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Baik, sudah menemukan semuanya? Ya, kita akan baca saya ayat 10 dan Bapak Ibu ayat 11. Kita berganti-gantian sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan.
Ayub pasal 23 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku Aku mengikuti jejaknya, aku mengikuti jalannya, dan tidak menyimpang. perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi dia tidak pernah berdoa. Siapa dapat mengetahui dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya terlebih, yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada kita, Bapak Ibu pernah enggak rasanya pengen nangis? Ya, Bapak Ibu pernah enggak rasa pengen nangis? Ingin menangis rasanya. Karena apa? Karena terjadi suatu masalah ataupun kesesatan dalam hidup. Pernah Bapak Ibu? Saya yakin kita pasti pernah mengalaminya. Rasanya kepingin nangis rasanya. Bahkan bukan hanya kepingin nangis, bahkan kita sampai nangis terseduh-seduh, iya kan? Kepingin nangis kenapa? Karena kita menghadapi suatu persoalan. Saudara, ada begitu banyak di antara kita mungkin gara-gara pandemi COVID-19 ini kita tidak ada pemasukan. Udah berapa bulan di Indonesia terjadi pandemi COVID-19 sehingga tidak ada pemasukan. Terhitung bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah 6 bulan. 6 bulan tidak ada pemasukan sama sekali. Tetapi keluarga terus ada pengeluaran. Rasanya gimana, saudara? Rasanya pengen nangis. Tuhan, kenapa ini Tuhan? Apalagi mungkin gara-gara pandemi COVID-19 ini perusahaan bangkrut dan akhirnya banyak orang-orang yang di PHK sehingga kehilangan pekerjaan. Kita rasanya kepingin nangis. Kita kehilangan pekerjaan. Atau mungkin saudara-saudara mengalami misalnya sudah 20 tahun pernikahan, sudah menjalani keluarga selama 20 tahun, tetapi tiba-tiba ada goncangan dalam keluarga, ya, dan harus bercerai mungkin karena ada apa? Karena ada perselingkuhan. Rasanya ingin nangis, saudara-saudara. Rasanya sedih, bahkan kita menangis terseduh-seduh. Bahkan bukan hanya itu, saudara-saudara, ya, tiba-tiba mungkin suami ataupun istri kita misalnya dia sehat-sehat saja selama ini, tetapi tiba-tiba dia mengalami demam, ataupun dia tiba-tiba mengalami pusing dan sakit kepala, kemudian pergi ke dokter, dicek, dan dokter memvonis bahwa istri ataupun suaminya divonis kanker stadium 4. Siapa yang gak kaget dan ingin rasanya menangis? Nah, saudara, bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Mungkin ada teman dekat kita, ya, sudah puluhan tahun kita itu berkawan, sudah puluhan tahun kita itu berteman, tetapi tiba-tiba dia menipu kita, saudara-saudara. Bahkan hampir harta kita itu bisa lenyap karena kita ditipu orang yang terdekat dengan kita. Saudara-saudara, hal-hal seperti ini membuat kita ingin menangis. Ataupun mungkin anak-anak muda, saudara-saudara, ya, masih anak muda di sini ada yang masih jomblo, mungkin masih ada di sini, ya kan? Saudara-saudara, mungkin anak-anak muda yang mungkin saat ini mungkin sedang menjalani ataupun relationship dengan pasangannya, tetapi tiba-tiba kawan dekat itu menyambar pasangannya. Tahu disambar, bukan disambar petir, ya, tetapi disambar gitu, ya. Ya, disambar, diambil, saudara-saudara. Siapa yang gak sakit hati, pilu, ingin menangis, saudara, karena disambar teman pasangan kita, saudara-saudara. Ada banyak saudara-saudara juga, mungkin anak kita mungkin ada suatu masalah, saudara-saudara. Kita tahu anak kita itu adalah anak baik-baik, dan kita tahu anak kita ini adalah anak yang tidak pernah berbuat jahat, ataupun anak kita tahu bahwa anak kita tidak pernah nakal.
Tetapi tiba-tiba ada telepon dari kantor polisi. Apakah ini ibu yang bernama ini? Oh ya, kenapa? Anak ibu sekarang ada di dalam kantor polisi. Kaget setengah mati. Kenapa dia kantor polisi, Pak? Karena dia terlibat dalam narkoba. Waduh, saudara-saudara, hatinya ibu, orang tua kepingin menangis rasanya. Karena selama ini tidak pernah akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kenyataannya anaknya harus masuk penjara karena terlibat narkoba. Hal-hal ini, saudara-saudara, membuat kita ingin menangis, membuat kita menangis terpuruk hidup ini karena beban persoalan yang sedang menimpa hidup kita. Tapi saya katakan, saudara-saudara, bahwa hal-hal yang kita alami itu tadi yang saya katakan adalah belum seberapa jikalau kita bandingkan dengan yang benar. Saudara, Ayub adalah orang yang begitu luar biasa. Penderitaannya, ujian yang dihadapinya itu tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Tetapi apa yang dia alami selama kehidupannya hingga akhir dan finish, ada satu kata yang dia pegang, ada satu kata yang boleh kita lihat dari dia, yaitu dia bersabar dalam ujian. Ya, saat ini kita akan belajar tema kita, yaitu bersabar dalam ujian. Saudara mau bersabar dalam ujian, amin? Iya, saudara-saudara, inilah yang dialami oleh Ayub. Mulai dari start sampai garis finish ada satu yang dia lakukan, yaitu dia sabar menghadapi ujian, menghadapi persoalan yang dia hadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat secara sekilas siapa sebenarnya Ayub ini, yaitu bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, yang tidak tanggung-tanggung juga rohaninya, orang saleh, orang baik, dan juga orang jujur, dan juga takut akan Tuhan. Apalagi kekurangannya nggak ada, saudara-saudara. Saudara kita aja mungkin nggak ada berapa persennya dari Ayub, ya. Kadang kita aja beribadah saja sama Tuhan itu bolong-bolong, saudara-saudara, ya kan? Ya, tapi Ayub dikatakan orang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Dan bukan hanya itu, bahkan sekalipun dia menjadi orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan, dia menjadi orang terkaya di di sebelah daerah timur tengah sana. Di daerah timur sana dia menjadi orang yang terkaya. Dia nggak sombong. Sekalipun dia terkaya, dia tetap masih takut akan Tuhan. Luar biasa. Nah, kemudian kita bisa melihat yaitu siapa Ayub ini. Harta kekayaannya bagaimana, dia memiliki apa? Yaitu dia memiliki 7 anak laki-laki, ya, 7 anak laki-laki. Dan dia juga memiliki 3 anak perempuan. Dan kita melihat di sana juga dia 7.000 ekor kambing unta, ya. Dan juga dia memiliki 3.000 ekor unta, maksud saya tadi 7.000 ekor kambing domba. Nah, saudara, 3.000 ekor unta, saudara-saudara, 3.000 ekor unta, kita aja nggak memiliki unta 1 ekor pun, ya kan? Kadang kalau kita melihat seekor unta mau selfie pun kadang kita mesti bayar, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara, yaitu bukan hanya itu 500 pasang lembu dan juga 500 keledai betina, bahkan budak dalam jumlah yang sangat banyak. Budak-budaknya yang di sana juga ada pekerja-pekerjanya. Nah, saudaraku, kalau kita hitung-hitungan, ya, di sana, kalau kita hitung-hitungan di sana itu bahwa sekitar 7.000 domba itu mencapai 21 miliar. Ya, kalau kita melihat dari 3.000 ekor unta itu mencapai 45 miliar. Dan kalau kita bisa melihat 1.000 ekor lembu, kita itu melihat di sana itu 10 miliar. Dan juga 500 keledai betina itu kita asumsikan 4 miliar. Kalau kita hitung-hitung total kekayaan Ayub pada masa itu sekitar 100 miliar. Dan itu adalah jumlah dan angka yang sangat besar pada saat itu. Nah, saudara, sekarang memang kecil kelihatannya 100 miliar, iya kan? Nah, saudara, kita lihat dulu di Kota Damai ini. Dulu di Kota Damai ini tahun 2000 berapa ya yang mungkin sudah ada di sini di bawah tahun 2000 mungkin. Rumah seharga satu rumah berapa?
30 jutaan ya. 30 jutaan. Sekarang 2020, dapat enggak rumah 30 juta? Enggak ada, saudara-saudara. Kalau ada dapat 30 juta, kita udah beli 5 untuk gereja. Iya kan? Nah, karena udah melambung tinggi harga saat ini 250 juta. Ya kita gereja itu waduh susah sekali, beli satu pun udah susah. Iya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya di sana kekayaan Ayub itu sungguh sangat luar biasa, banyak sekali. Nah, tetapi saudara-saudara, coba kita melihat kesehariannya. Keseharian daripada Ayub ini yang menjadi suatu hal yang perlu kita lihat dan kita cermati juga, ya, yaitu bagaimana keseharian hidup Ayub dan anak-anaknya. Anak-anaknya biasanya itu mengadakan pesta di rumah mereka. Pesta yang dimaksud di sana itu perkumpulan bersama dengan keluarga. Setiap kalau pesta sudah selesai, yaitu Ayub memanggil anak-anaknya supaya apa? Didoakan, dikuduskan. Mungkin mereka sudah berbuat kesalahan, ataupun mungkin mereka sudah berbuat dosa. Ya, Ayub mempersembahkan korban bakaran. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika hal-hal ini Ayub melakukan semua yang benar, yang berkenan di mata Tuhan, ternyata banyak juga di luar pihak, ya di luar pihak, termasuklah iblis, tidak senang dengan kehidupan gaya Ayub yang terus mengandalkan hidup jujur dan saleh. Nah, dia itu ngobrol bersama dengan Tuhan. Saya melihat itu Ayub itu. Sebenarnya saya yakin dia jujur saleh takut akan Tuhan karena engkau memagari Ayub. Coba aja dulu buka pagarnya. Dia pasti menyangkal engkau, bahkan mengutuk engkau. Itulah daripada perkataan iblis kepada Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, oleh karena itu iblis itu datang mencoba Ayub, ya. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, ya, ada satu hal memang yang tidak boleh dilakukan oleh iblis, yaitu bahwa memang iblis tidak sanggup dan tidak bisa untuk mengambil nyawa Ayub. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika ujian itu boleh terjadi dalam kehidupan Ayub, apa yang terjadi? Saudara, semua harta miliknya habis dan tidak ada yang tersisa. Ya, semua klik di sana, ya. Semua harta miliknya itu habis, ludes. Tadi semua sudah saya ceritakan. Hartanya itu habis semua, saudara, tidak ada yang tersisa. Saudara, kalau kita jangankan kita harta kita semua, mungkin jangankan dicuri juga. Kalau kita kejatuhan duit, mungkin 50.000 juga sudah kepikiran kita setengah mati, iya kan? Udah cari-cari, aduh, duit saya 50.000 tadi di kantong di mana? Aduh, pusingnya setengah mati. Jangan jatuh di mana? Aduh, kepikiran dia. Aduh, jangan-jangan itu salah kasih dari amplop ke dalam persembahan itu. Nah, itu kan? Itu saya sudah kepikiran. Harusnya kalau kita keceplos mungkin itu masukkan duit kita 100.000, ya, ke dalam kotak persembahan ataupun amplop persembahan. Bapak Ibu menyesal gak? Saya mau tanya dulu. Ini jujur loh, ya. Saya mau tanya dulu, ibu menyesal gak? Oh, jemaat ada loh. Jemaat, ya, puji Tuhan gak ada di kota damai, ya. Karena memang belum pernah terjadi. Ya, saudara, ada jemaat, waduh, langsung ketika dia itu salah masukkan uang 100.000, dia cepat-cepat menghubungi bendahara, mohon maaf, aduh, saya tadi salah kasih di saya itu. Saya tahu kodenya, kodenya N, ya, gitu ya kan? Padahal banyak kode N, gitu ya kan? NN, gitu ya kan? Saya pokoknya 100.000. Aduh, mohon maaf.
Itu karyawan. Bendahara kan tidak mungkin juga menolak, iya kan? Namanya juga persembahan jemaat dia yang dikasih. Saudara, yang dimaksud saya di sini adalah ketika kita mengalami sesuatu persoalan, ketika harta yang kita miliki mungkin terpusing sedikit, kita udah pusing. Apalagi Ayub. Ayub itu hartanya semua ludes, tidak ada dikatakan yang tersisa. Dan kemudian apa? Ke-10 anaknya itu semuanya mati, meninggal. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Pencobaan yang dialami oleh Ayub ini adalah satu pencobaan ataupun ujian yang beruntun, saudara-saudara. Artinya di sana itu datangnya itu tidak datang hari ini, kemudian tahun depan baru ada, mungkin tahun depannya baru ada lagi. Nggak ada sistem cicilan, saudara-saudara. Tapi pengalaman ujian yang dialami oleh Ayub itu bersifat borongan. Satu borongan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Saya katakan mungkin dalam 1 minggu kita menghadapi persoalan, waduh stresnya minta ampun. Apalagi minggu berikutnya kita nambah lagi ada yang masalah kita itu, waduh bukan hanya stres lagi, mungkin kita akan gila, saudara. Saudara, yang dialami oleh Ayub ini bersifat borongan, didorong semua, tingkat cicilan, mulai dari harta, anak-anaknya, istrinya juga meninggalkan dia, bahkan juga teman-temannya menjauhi dia. Bahkan yang ngeri lagi, Ayub itu harus mengalami yang namanya penyakit kulit. Borok di dalam kulitnya, tubuhnya itu, waduh luar biasa. Kalau iman daripada Ayub itu gak kuat, saudara-saudara, mungkin dia juga benar dikatakan oleh iblis, dia pasti sudah mengutuki Tuhan. Terlalu kejam apa Tuhan? Kau membiarkan saya terpuruk seperti ini. Apa salah saya? Bukankah saya sudah terus takut akan Tuhan, hidup jujur, saleh, dan tidak pernah mengabaikan perintah-perintah Allah? Tapi justru yang terberat, justru tekanan, justru masalah yang besar yang harus saya hadapi. Saudara, saya yakin dan percaya karena Ayub punya iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Bagaimana dia bisa sanggup menghadapi, bagaimana dia bisa sabar dalam menghadapi ujian yang dialami oleh Ayub ini. Yang pertama coba kita perhatikan di sana, yaitu dia percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Amin. Tuhan tahu jalan hidup kita. Itulah yang dipercayai oleh Ayub, sehingga dia tabah dan bersabar dalam menghadapi ujian. Karena Ayub tahu bahwa dia percaya Tuhan tahu jalan kehidupannya. Sekalipun Tuhan itu mengizinkan ujian itu boleh terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti Ayub itu juga karena dia percaya Tuhan tahu jalan kehidupannya. Dia memikirkan, saya mengalami hal seperti ini, saya ingin percaya mungkin saya supaya naik kelas. Saudara-saudara, kalau mau naik kelas kan ujian dulu, saudara-saudara. Iya kan? Ujian dulu. Gak mungkin anak sekolah langsung naik kelas tanpa ujian. Harus ujian dulu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu dikatakan, karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang mengerti dan tahu jalan hidupnya di sini? Halo? Atau kepinginkah saudara itu mengetahui jalan kehidupannya? Siapa yang ingin tahu jalan hidupnya di sini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lebih baik kita tidak tahu jalan hidup kita, tapi Tuhan tahu, amin. Daripada kita tahu jalan hidup kita, tapi Tuhan tidak tahu. Nah, contohnya seperti ini, saudara, klik di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah perbedaan iman Kristen dengan iman yang lain. Saudara-saudara, jikalau kekristenan itu percaya bahwa sekalipun kita tidak tahu jalan kehidupan kita, tapi Tuhan tahu jalan hidup kita, kita berdoa kepada Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan tahu jalan kehidupan kita. Daripada kita menyembah patung, daripada kita menyembah patung, kita sudah
banyak bergumul. Karena apa namanya itu, dia kepingin tahu perjalanan kehidupannya, perjalanan masa depannya. Dia ingin tahu saudara-saudara. Dia ingin tahu saudara-saudara. Nah, jadi oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan paksa Tuhan. Nah, misalnya kalau sampai apa namanya, Tuhan memberitahu jalan kehidupan kita, saya yakin percaya kita juga belum tentu kita bahagia. Saya yakin itu. Nah, misalnya contohnya lah, misalnya kalau seorang anak muda memaksa, Tuhan tolong tunjukkan Tuhan, siapa pasangan saya? Mungkin dia misalnya seorang jomblo ya kan, yang sudah mungkin lama kepingin ada pasangannya itu supaya Tuhan tunjukkan. Dia sudah berdoa, dia sudah meminta kepada Tuhan tapi nggak ditunjuk-tunjukkan. Tuhan tolonglah Tuhan pertemukan saya dengan seorang laki-laki Tuhan. Yaitu kalau bisa Tuhan badan kekar Tuhan, seperti pendekar ya Tuhan, seperti cowok Korea ya Tuhan. Nah, kemudian oke, gak apa-apa. Kalau begitu besok kamu pergi ke gereja. Ya, besok kamu pergi ke gereja, dan ketika kamu bertemu dengan orang pertama di sana, itulah pasanganmu. Ya. Kemudian dia pergi ke gereja. Waduh, hari ini saya akan dipertemukan dengan pasangan saya. Karena tadi malam saya juga Tuhan kasih saya itu penglihatan ya. Orang yang punya penglihatan kan banyak itunya, penglihatannya. Dia kan macam-macam dari saudara. Banyak imannya, katanya seperti itu. Banyak keyakinannya, seperti itu akan terjadi. Nah, dia ketemu di gereja. Oh, benar. Orang yang bertemu pertama dia itu dan orang seperti yang dia harapkan, tinggi, kekar, ya kan? Seperti orang Korea, ganteng, cakep lah. Waduh, puji Tuhan. Tuhan, kalau saya sudah dapat, misalnya sudah dapat pasangan Tuhan, nanti Tuhan kapan saya menikah Tuhan? Dan bagaimana pernikahan saya? Tuhan berikan pengilhaman kepada dia, penglihatan. Tahun nanti minggu depan akan ada orang yang menikah di gereja. Hadirlah di sana, pernikahan akan seperti itu. Waduh, luar biasa terjadi saudara-saudara. Jadi melihat, waduh, terima kasih Tuhan, saya nanti akan menikah. Tuhan, setelah saya menikah Tuhan, apakah Tuhan saya akan punya anak? Tolong Tuhan tunjukkan Tuhan penglihatan bagi saya. Oh, dia tunjukkan penglihatan, Tuhan tunjukkan penglihatan. Wah, nanti pada saat penyerahan anak, engkau pun akan seperti itu. Tahun berikutnya engkau akan punya anak. Waduh, senang sekali dia. Karena dia melihat penglihatan. Waduh, dia tahu jalan kehidupannya ke depan sekalipun belum dia alami. Dia tahu karena Tuhan tunjukkan. Nah, kemudian Tuhan, setelah anak saya punya anak. Kemudian Tuhan, bagaimana nanti anak saya? Dan kemudian Tuhan mengatakan, pada umur 3 tahun anakmu akan sakit demam berdarah dan anakmu akan meninggal dunia. Dan mulai saat itu juga bahwa engkau tidak akan bisa lagi punya anak. Bagaimana rasanya saudara-saudara? Hatinya sangat sedih. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dia punya anak umur 1 tahun, anaknya belajar jalan panggil papa, papa, mama, mama. Semakin menangis dia. Masuk ulang tahun yang kedua, anaknya itu semakin menangis. Karena apa? Umur anaknya semakin dekat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika kita tahu jalan kehidupan kita? Kalau kita memaksa Tuhan supaya kita tahu jalan kehidupan kita, lebih baik saudara kita tidak tahu jalan kehidupan kita, tetapi Tuhan tahu. Amin. Sekalipun kita tahu jalan kehidupan kita, saya yakin dan percaya belum tentu kita nanti bahagia seperti tadi. Tiba saatnya udah punya anak, karena dia udah tahu bahwa umur 3 tahun anaknya akan meninggal. Semakin sedih hatinya. Baru 1 tahun belajar ngomong papa, papa, mama, mama. Belajar jalan kaki. Dia nggak bahagia lagi saudara-saudara membuat anak ini belajar jalan. Sedih hatinya. Umur 3 tahun akan meninggal. Saudara, itulah memang perlu kita sadari dalam kehidupan ini. Ingat, karena Tuhan tahu jalan kehidupan kita. Untuk itulah Ayub
kehidupannya tidak akan berhenti di situ saja. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, coba klik di sana, saudara-saudara ya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tadi, ya. Saudara-saudaraku, coba klik di sini. Tadi mana? Sudah, yang tadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi malam Ibu Gembala itu datang kepada saya, saudara, dan ketika ibu ini, bukan ibu ini ya, maksudnya ada pasien itu kemarin sore, persis. Saudara-saudara, ibu ini memang waktunya untuk melahirkan. Waktunya untuk melahirkan sore hari. Tapi Ibu Gembala memeriksa kandungan dari ibu ini. Sudah tidak ada detak jantung daripada anak. Tidak ada. Ibu Gembala bertanya, kapan anak ini bergerak terakhir? Tadi siang. Tadi siang baru bergerak. Sore tidak ada pergerakan lagi. Saya sarankan Ibu ke rumah sakit saja, karena saya tidak mendengar detak jantung daripada baby yang ada di dalam kandungan. Dari segala penjuru dia sudah di ini, dia nggak ada. Apa hal ini membuat kita masih sanggup bersukacita? Seorang ibu pasti menangis luar biasa. Siang masih bergerak, tapi sore sudah tidak bergerak, sudah tidak ada nafas lagi. Sudah tidak berdetak jantungnya lagi. 9 bulan di dalam kandungan, berjuang begitu bahagianya. Seorang ibu akan menanti anak. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan harus memanggil anaknya sebelum lahir. Siapa yang tahu jalan kehidupan kita ini? Enggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu jalan kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang proses, supaya Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, ujian yang berat sekalipun, ada satu kata yang harus kita kerjakan dalam hidup ini: bersabarlah di dalam ujian. Amin. Sabar di dalam ujian. Saudaraku, bersabar di dalam ujian, di dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini adalah menjadi satu kekuatan bagi kita. Saya yakin dan percaya Tuhan tahu jalan kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan tahu. Artinya hidup kita tidak berhenti di masa-masa sulit ini. Amin. Masih ada waktu yang akan Tuhan kerjakan suatu kehidupan yang lebih baik dari masa-masa sulit yang kita alami saat ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh, klik di sana apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan, ya, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Klik di sana satu lagi, Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu jalan kehidupan kita. Tidak usah maksa Tuhan untuk mengetahui jalan hidup kita. Amin. Karena apa? Jalan kita dirancang Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, yaitu yang penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, bagian kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bersabar di dalam ujian. Klik di sana. Ya, yang kedua, mengikuti proses Tuhan. Yang
perintah dari bibirnya tidak melanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah, saudara, mengikuti proses Tuhan. Saudara-saudara, memang proses itu selalu tidak menyenangkan. Siapa yang menyangka dan siapa yang berpikir bahwa proses itu menyenangkan? Tidak. Tidak ada suatu proses yang menyenangkan. Tetapi proses itu selalu menyakitkan. Ya, tapi ketika proses itu menyakitkan dan kita bisa melewati itu, hasilnya adalah suatu hasil yang indah. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dalam kehidupan ini kita mengikuti proses daripada yang Tuhan kerjakan, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, suatu kali saudara-saudara, seorang pemahat batu, ya, seorang pemahat batu itu, saudara-saudara, dia pergi ke suatu gunung, ya, yaitu karena di sana itu ada batu-batu yang begitu besar-besar, dan dia tiap hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia pergi tiap hari ke sana itu untuk apa? Untuk memahat batu, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu batu yang di sampingnya itu tidak dipahat, dan ada batu-batu yang di sampingnya itu dipahat oleh pemahat. Berkata batu ini, orang tukang pahat itu kok memahat kamu tiap hari, yo? Dia apa nggak punya perasaan? Datang dia, oh iya, tiap hari dia pahat saya, sungguh sangat menyakitkan. Dan saya terus dipahat dengan suatu alat yang tajam. Dipahat saya itu, diukir saya. Rasanya sakit sekali. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang terbaik. Karena saya tahu dia pasti seorang seniman, seorang arsitek juga. Saya tahu pasti ketika dia memahat saya, mungkin dia melakukan sesuatu yang baik. Itu dikatakan. Saudara-saudara, memang proses itu menyakitkan. Tetapi ketika sudah selesai, apa yang terjadi, saudara? Nah, seperti gunung di sana, gunung batu, ada satu situs yang diabadikan, yaitu 4 wajah presiden Amerika, ya, yang dipahat, diabadikan di satu gunung, yaitu Rushmore. Gunung Rushmore itu ada 4 wajah presiden Amerika dipahat, diabadikan menjadi satu situs. Dan itu menjadi suatu batu yang mahal, yang indah, dan banyak dikunjungi oleh orang. Dengan sebelumnya kalau tidak dipahat itu apa artinya? Nggak ada. Mungkin orang juga mau melihatnya, apa yang mau dilihat di sana. Tapi ketika dia diukir, ya, dipahat, batu-batu itu menjadi batu yang berharga. Memang prosesnya, saudara-saudara, tidak gampang, pasti menyakitkan. Tetapi ketika mengalami satu proses dipahat menyakitkan, menjadi suatu barang yang mahal dan berharga. Klik di sana. Dan kita tahu ini adalah satu apa? Batu cave. Batu cave ini di mana? Klik di sana. Batu cave ini di mana? Malaysia. Saudara sudah pernah ke Malaysia? Mana saudara-saudara? Go internasional sekali. Sekali kita tetangga situ loh, cepat itu. Paling tidak kalau udah pernah ke Malaysia, ya kita sombong-sombong dikit lah. Wah, saya udah pernah go internasional loh, nah gitu ya kan. Dan tetangga itu di sebelahnya Kalimantan, ya kan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah pernah, saudara ya. Saya sudah pernah. Sekalipun numpang ngombe gitu ya kan. 4 hari dulu ya. Habis kuliah, nah langsung ke sana ya bersama 4 teman dan 1 dosen ya. Puji Tuhan, ya bisa menikmatinya ya. Akhirnya apa? Batu cave itu, saudara-saudara, menjadi suatu barang yang mahal dan juga banyak dikunjungi orang. Karena besar, megah, tinggi. Nah, coba klik di sana lagi. Kita tahu ini adalah patung Yesus. Patung Yesus yang ada di Brasil. Dan juga patung Yesus yang ada di mana? Di Toraja. Mana Toraja itu? Hah?
Sulawesi, ya, Sulawesi. Saudara nanti kalau ada duit sekali-sekali nanti ke Sulawesi, tinggi itu saudara. Ya, jadi dipahat menjadi suatu batu yang indah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu melalui proses. Kalau menjadi suatu indah harus melewati proses, sekalipun itu menyakitkan, harus kita lewati. Saudara-saudara percaya, sekalipun kita melewati proses yang tidak enak di masa-masa pandemi COVID-19 ini, jangankan mungkin tidak hanya karena COVID-19, mungkin proses ujian yang sedang kita hadapi dalam rumah tangga, ataupun di dalam pekerjaan, ataupun anak-anak kita sedang mengalami proses. Ingat, nanti akan ada suatu hasil yang baik Tuhan kerjakan. Amin. Pasti ada. Nah, saudara-saudara, karena bahwa kita itu untuk naik kelas harus melewati proses ujian. Klik di sana. Untuk kita bisa melewati proses ujian, naik kelas, saya katakan tadi, kita itu harus melewati proses ujian. Nah, tapi sekarang itu beda, saudara-saudara, ya. Sekarang kan masa pandemi COVID-19. Ya, belajar daring-daring aja itu naik kelas kok, saudara. Ya, daring katanya, belajar online, saudara. Nah, tapi tunggu dulu, saudara-saudara. Ternyata sekalipun belajar daring-daring dari online, ternyata mereka juga ujian, saudara-saudara, supaya naik kelas, sekalipun lewat online. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu namanya kita sedang dibentuk untuk supaya kita naik tingkat ke high level yang lebih tinggi lagi. Iman kita, rohani kita, pertumbuhan kita, relation kita dengan Tuhan itu naik tingkatnya. Kalau kita selama ini adalah orang-orang yang mungkin level kita masih di bawah, ya, mungkin ya suam-suam kuku, iman kita lemah. Tapi ketika kita bisa belajar di proses melewati ujian, kita naik kelas, high class. Dan kemudian saya katakan di sana, saudara-saudara, ternyata di dalam melewati ujian, di dalam mengikuti ujian, ada satu yang dilakukan oleh guru. Apa? Guru pasti diam. Apa pernah Bapak Ibu ketika mungkin masa sekolah, ataupun yang mungkin saat ini remaja pemuda, saat Anda studi ujian, terus datang ke samping guru, ke samping murid, apa yang tidak tahu? Nomor berapa? Nomor 15. Oh, jawabannya B. Nomor berapa lagi? Oh, nomor 9. Oh, jawabannya C. Nomor berapa lagi? Oh, nomor 15. Oh, jawabannya A. Apa ada guru seperti ini? Gak ada guru yang seperti itu. Guru yang seperti itu adalah pembodohan. Tidak ada guru yang memberikan jawaban kepada murid, dia pasti diam. Apa maksud saya di sana? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan dan ujian di tengah-tengah kesulitan hidup ini, terkadang kita akan melihat bahwa Tuhan itu diam, hendak menolong kita. Tuhan itu jauh rasanya, kok nggak ada pertolongan dalam hidup kita. Seolah-olah dia diam, kita rasakan. Saudara, memang itulah itu istilahnya sama seperti ujian yang dihadapi oleh murid-murid tadi. Gurunya pasti diam. Itu artinya, saudara-saudara, bahwa kita itu sebelum kita melakukan ataupun menghadapi ujian, kita harus terus belajar. Belajar dari mana? Firman Allah. Firman Allah yang menguatkan kita. Pengalaman-pengalaman daripada tokoh-tokoh Alkitab dan juga cerita dan juga firman Allah yang sudah ada di dalam Alkitab ini akan membuat kita belajar semakin hari semakin kuat. Itu makanya itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya dan saudara banyak belajar, saya yakin dan percaya, kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita pasti lulus menghadapi ujian. Amin. Nah, ada satu anak, saudara-saudara, guru itu dipanggil orang tuanya. Pak,
sekolah ya? Oh iya, ini dari sekolah. Saya memanggil ibu dulu datang ke sekolah. Oh iya, saya datang hadir. Ditanya, ibu, anak ibu itu kenapa kok bodoh sekali? Bodoh kita Pak? Anak saya itu pintar. Masa jawabannya itu di dalam soal yang dia kerjakan tidak ada yang benar. Masa jawabannya hanya Yesus tok, Yesus tok, Yesus tok, Yesus, Yesus. Wah, datanglah itu mamanya itu panggil anaknya di rumah. Nah, sini dulu kamu. Kenapa kamu bodoh? Kenapa jawaban hasil ujian jawabannya cuma Yesus aja? Ma, memang saya tidak belajar, Ma. Tapi saya ingat perkataan pendeta, Ma. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun pertanyaannya, jawabannya adalah Yesus. Saya ingat itu, waduh saudara-saudara ini. Maka dia tulis jawabannya Yesus. Yesus nomor 3, Yesus nomor 4, Yesus. Aduh, berhikmat dikit lah ya, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih artinya di sana itu, ketika kita mau belajar, maka kita pasti akan melewati persoalan dan ujian yang berat sekalipun dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita tahan uji, bisa melewati ujian, pasti kita akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Coba klik di sana. Yang 1 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Diberi mahkota kehidupan kepada siapa yang tahan uji. Saudara, kita di dunia ini menghadapi ujian loh. Proses. Menghadapi ujian proses. Selama kita hidup di dunia ini adalah proses. Proses tidak akan berhenti dalam kehidupan ini selama kita hidup. Bapak Ibu mau berhenti mengalami proses ataupun ujian? Mau? Siapa yang mau berhenti? Siapa yang mau? Ada yang mau berhenti mengalami proses ataupun ujian dalam hidup ini? Ya sudah, satu saja jawabannya. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, saya sudah gak sanggup Tuhan menjalani proses. Saya mau kembali Tuhan. Tinggal itu saja. Ya, jalan keluarnya cuma satu. Kembali sama Tuhan. Artinya mati, iya kan? Iya, saudara-saudara, selama maksudnya di sini adalah selama kita hidup di dunia ini, artinya di sana kita terus akan menghadapi ujian dan persoalan ini. Ya, banyak dari segi manapun, dari segi aspek manapun, akan ada satu persoalan yang sedang kita hadapi dan itu proses dalam hidup ini. Ya, saudara, itu yang kedua. Mari kita jalani proses kehidupan ini dengan iman yang kuat, dengan kesabaran. Di dalam hidup ini, kalau kita punya kesabaran, sabar jadi kalau kita sabar itu karena kita tahu jalan hidup, karena kita percaya Tuhan tahu jalan hidup kita. Nah, kemudian ikuti prosesnya Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena tadi dikatakan bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera bagi kehidupan saya dan saudara. Ya, yang ketiga ya saudara-saudara. Yang ketiga, di sana itu bagaimana kita bisa bersabar menghadapi ujian. Percayalah bahwa Tuhan membentuk, memproses kita supaya lebih mulia. Supaya apa? Katakan mulia. Ayat 13-14 dikatakan di sana. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, yaitu percayalah bahwa Tuhan membentuk, memproses kita supaya lebih mulia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dikatakan ayat 10 juga
Ya, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Tahu Bapak Ibu emas? Ada yang punya emas di sini? Banyak? Kalau banyak bagi-bagi, ya. Saudara, kita mungkin punya emas masing-masing mungkin dalam jumlah kecil. Tapi tahukah Bapak Ibu proses membuat emas itu? Tahukah kita bahwa emas itu mengapa begitu mahal? Karena prosesnya itu dibentuk. Itu sangat luar biasa. Kalau kita bisa memperhatikan saudara, bahwa emas itu saudara, itu tidak dibakar dengan api 100 derajat Celcius. Kalau api yang dibakar dengan air derajat Celcius itu cuma air, masa air, ya kan? Masa air kan itu 100 derajat Celcius sudah mendidih, ya kan? Kita minum. Tapi saudara-saudara, bahwa emas itu dibakar, yaitu dengan suatu kepanasan, tingkat kepanasan 1000 derajat Celcius. Saudara mungkin karyawan karyawan yang ada di pabrik baja besi ini pasti tahu. Melebur besi aja itu gak mungkin pakai 100 derajat Celcius. Tapi lebih, apalagi emas. Emas dibutuhkan dengan kepanasan, tingkat kepanasan untuk membakar logam mulia ini, yaitu 1000 derajat Celcius. Aduh, panas sekali saudara. Makanya saudara-saudara gak heran saudara kalau mungkin Bapak Ibu atau kawan-kawan yang mungkin bekerja di pabrik logam mulia, baja dan besi itu, waduh, mungkin kita udah yang mungkin agak mungkin gelap dikit, aduh, semakin kita bekerja di sana semakin gelap karena panas saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena kenapa harus pakai 1000 derajat Celcius? Supaya apa? Supaya memisahkan kotoran-kotoran logam. Ya, supaya memisahkan apa? Kotoran logam itu dipisahkan, bisa terpisahkan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah kita dibentuk Tuhan, kita diproses Tuhan. Mungkin begitu hebat, mungkin sebegitu sekeras mungkin begitu menyakitkan. Untuk apa? Mungkin membersihkan segala yang kotor dalam kehidupan kita. Nah, kemudian itulah dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi itu menyakitkan memang. Tapi pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang disucikan, orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Sama seperti logam mulia tadi itu, ketika menghadapi 1000 derajat Celcius, terpisahlah semua kotoran-kotoran logam itu, timbullah yang namanya emas yang murni. Kemudian mengapa harus dibakar dengan 1000 derajat Celcius? Yaitu supaya lentur, bisa dibentuk. Saudara, emas itu kan macam-macam bentuknya, ya kan? Ada yang kotak, terus ada yang bentuk logam, ada yang bentuk batangan, ada yang sudah jadi mungkin emas bentuk salib, ada mungkin emas yang bentuk kerucut, macam-macam saudara-saudara ya. Ya, ibu-ibu pasti hafal lah bentuk-bentuk emas, ya kan? Karena kami para bapak-bapak itu kurang terlalu paham dengan bentuk-bentuknya itu, ya kan? Karena kita tidak suka perhiasan, ya. Yang suka itu kan biasanya ibu-ibu, ya kan? Kalau sampai bapak-bapak itu suka perhiasan dan memakai perhiasan, pertanyaan itu saudara. Itu barang KW. Ya, saudara-saudara. Maksudnya bukan emasnya yang barang KW, manusianya yang barang KW. Nah, itu loh maksud saya, ya. Yakin. Nah, saudara, supaya bisa dibentuk, dilenturkan. Itulah saudara-saudara. Kalau kita mungkin masih orang-orang yang mengeraskan hati kita, mungkin kita harus dibentuk dengan satu hal yang keras, ujian yang berat, supaya kita bisa dibentuk. Saudara-saudara, ada kan orang yang memang dia itu sudah tahu dosa, tapi masih terus menyukai dosa. Terus apa yang membuat dia supaya bisa berubah dari dosanya tersebut?
itu dosa itu salah itu. Gak peduli. Hatinya dikeraskan. Tapi ketika ada ujian yang berat, masalah, mungkin terjadi kecelakaan, kematian, sakit penyakit, baru dia sadar. Baru mau dibentuk, baru mau bertobat. Nah itu saudara. Dan kemudian apa? Supaya tahan karat. Saudara, apa ada emas yang ini yang karatan? Ada emas yang karatan enggak? Saya yakin enggak ada emas yang karatan. Yang karatan itu apa? Kuningan. Ya. Kuningan. Jadi itu pembedaannya. Emas murni dan kuningan, ya. Atau besi-besi yang logam-logam yang dilapisi dengan warna kuning itu, ya. Itu yang karatan. Tapi kalau yang namanya emas murni, dia pasti tahan karat. Kalau kita sudah dibentuk dengan 1000 derajat Celcius, kalau kita sudah dibentuk dengan api yang dibakar, dengan sesuatu yang keras, saudara-saudara, saya tidak percaya kita menjadi orang-orang ataupun pribadi yang tangguh. Kalau kita dibakar dengan 1000 derajat Celcius, ataupun tantangan masalah yang berat, saya benar percaya melalui itu semua kita akan menjadi semakin orang yang dewasa, hidup yang punya iman yang kuat. Dan saya benar percaya ketika bisa melewati itu semuanya, kita akan berkata, wah, puji Tuhan, saya tidak menyangka kalau saya bisa melewati ini semua. Itu artinya kita akan menjadi orang yang penuh dengan hidup rasa syukur. Kita akan menjadi apa? Orang yang terus bersukacita. Bersukacita. Bahkan kita bisa melewati itu semua, dan kita akan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kita yakin dan percaya ketika kita bisa melewati ujian, masalah, persoalan, proses yang berat dalam kehidupan ini, kita percaya semua itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Pasti saya yakin dan percaya ketika Tuhan membentuk kita, ya, ketika Tuhan memproses kita, saya yakin dan percaya kita diproses untuk menjadi pribadi yang tangguh, punya iman yang kuat, hidup yang rasa syukur, hidup yang bertumbuh, hidup yang bersukacita, bahkan hidup yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mau seperti Ayub, amin. Sabar dalam ujian. Kita pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan kemudian ikuti proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga tadi, kita percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan membentuk kita dan memproses kita supaya kita menjadi orang-orang yang lebih mulia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus.
Kami sabar menghadapi ujian hidup ini karena kami percaya Tuhan tahu jalan hidup kami. Kami mau melewati proses itu bersama dengan Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan karena Tuhan membantu kami untuk hal yang lebih mulia, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, pribadi yang tangguh, hidup yang bertumbuh, punya iman yang kuat, senantiasa bersukacita, bersyukur di dalam Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman kita hari ini, saudara-saudara, berita kelahiran ya pada hari Kamis kemarin, yaitu Tuhan memberkati anak ketiga dari Bapak Fritson Natananu maupun Ibu Wati ya, yaitu 6 Agustus ya pukul 17.30 ya, laki-laki ya, berat 2,6 kilo ya, puji Tuhan persalinan dengan normal ya, di bidan Maria Hagul ataupun Ibu Gembala di Surabaya. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang mau menengok ya, boleh di rumah Bapak Fritson, tapi tetap melaksanakan social distancing ya, supaya jarak-jarak kita bisa terus aman, kita terus bisa melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, mulai kemarin dan seterusnya bahwa ibadah kita akan 2 kali di dalam minggu itu, yaitu ibadah pagi pukul 8.30 sampai 9.30 ya. Memang kadang lewat itu sedikit ya, itu bonus lah itu ya, saudara, bonus ya. Ya, entar nanti Bapak Ibu, Pak Ibu stop, khotbahnya stop, nah, ya, bonus saudara ya. Yang penting kita jaga social distancing, kita jangan bersentuhan sampai kita pulang ya. Itu paling aman saudara ya. Bukan karena korbannya ada bonusnya dikit ya. Ya saudara-saudara, kemudian pada sore pukul 17.00 sampai 18 ya. Jadi itu ibadah kita yang kedua. Saudara, Bapak Ibu, perlu saya himbau dan beritahukan bahwa Bapak Ibu tidak mengikat bahwa Bapak Ibu harus pagi ibadah ya, atau harus sore itu. Jadi Bapak Ibu yang bisa sempat di sore ataupun pagi, mari silakan datang. Atau mungkin Bapak Ibu yang memang rindu 2 kali ibadah juga silakan saudara ya, tidak apa-apa, supaya kita semakin diberkati. Oh, tadi aku senang sekali dengar khotbahnya Pak Heru, benar-benar menyegarkan hati dan jiwa saya. Saya mau dengar lagi sore hari, monggo Bapak Ibu ya. Saya percaya 2 kali didengar firman itu akan semakin menguatkan Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Ya, bukan karena perkataan saya, tapi karena Roh Kudus yang menguatkan di dalam hati Bapak Ibu saudara sekalian ya. Saya hanya itu saja Bapak Ibu ya, yang menyampaikannya. Dan kemudian untuk sekolah minggu sampai saat ini masih kita terus pantau dulu ya untuk anak-anak. Tapi kalau Bapak Ibu bawa anak-anak dan rindu membawa anaknya, silakan, tidak masalah. Tapi yang penting dijaga. Mungkin ada usia kosong, anaknya bisa didudukkan di sana juga, tidak masalah ya. Didudukkan, yang penting orang lain jangan sampai menyentuh anak-anaknya. Ya kita secara tidak nyaman gak apa-apa lah. Ya, selama pandemi COVID-19 ini kita ikuti. Ya, dengan hati yang taat, dengan hati yang rela. Sekalipun memang tidak menyenangkan ya, tapi mari kita jalankan dengan ketat ya. Kita hindari dulu salaman, kita hindari dulu selama ini mungkin ada yang ketemu sama ibu kan biasanya cipika-cipiki ya, jangan dulu ya kan. Ya, tahan dulu, sabar dulu. Nanti ada saatnya ya. Itu tadi, ini masa-masa ujian kita harus lewat. Mungkin kita harus didisiplin oleh Tuhan mungkin. Nah, kita harus disiplin dulu. Ya. Baik, kemudian saudara-saudara ya, kita wajib ukur seluruh tubuh dan kemudian cuci tangan, pakai masker ya. Saudara, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang penting. Dan kemudian jaga jarak, tidak boleh bersentuhan.
selesai beribadah langsung pulang. Ya, langsung pulang dan kemudian tidak ada berkerumun. Untuk mekanisme persembahan, Bapak Ibu nanti baris pertama dulu, setelah baris pertama, baris kedua, Bapak Ibu tidak harus tunggu dulu di sana yang itu, jadi supaya bisa mengatur waktu. Jangan tunggu satu baru pulang, tunggu nyampe duduk dulu baru berdiri, enggak. Saudara, yang penting jaga jarak aman, titik aman dan lewatnya supaya bisa cepat waktunya, ya. Jadi jangan tunggu sampai dulu dia, kalau dari belakang nanti misalnya waduh tunggunya jalan dulu, kemudian habis itu pulang dia baru bergerak lagi satu, enggak. Yang penting misalnya jajaran satu baris ini itu dulu satu-satu. Nah, jadi nggak usah nunggu harus dulu, yang penting tidak bersentuhan, ya. Seperti itu. Kalau udah dimasukin langsung berdiri saja, tidak apa-apa. Dia pulang langsung masuk, ya. Kemudian berdiri lagi, satunya pulang langsung masuk lagi, ya, seperti itu. Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan diakonia dan persembahan umum ada di situ kotaknya masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu memberikan persembahan syukur, perpuluhan atau pembangunan, nah masukkan saja salah satu, tidak apa-apa. Yang penting pakai amplop yang lain, ya. Pakai amplop yang lain dan dicatat gitu, ya. Nanti supaya bendahara gampang memisahkannya. Ya, begitu kan? Ya, itu saja. Dan kalau pulang, saudara-saudara yang bagian depan tolong bersabar dulu. Tunggu yang bagian belakang baru kosong, baru yang bagian depan baru mengikuti. Jadi kalau pulang itu pertama yang pulang siapa duluan, jadi belakang, ya. Nanti sampai saat ini. Ya, begitu kan? Itu saja yang menjadi pengumuman kita hari ini. Saudara-saudara, mungkin ada jemaat yang belum mengetahui kita sudah mulai beribadah. Memang sih kita sudah update di grup, tapi mungkin ada jemaat yang belum mengetahui. Mohon diinformasikan kepada kawan-kawan kita dan jemaat-jemaat kita kepada kami. Ya Bapak Ibu, ya sama-sama kita mengingatkannya, ya supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, itu saja. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat, ya. Satu lagi Bapak Ibu, untuk jemputan tetap ada, tapi mohon yang membutuhkan jemputan itu diberitahukan di hari Sabtu paling lambat jam 9 malam supaya kita bisa mengatur kendaraan. Karena kendaraan juga tetap tidak boleh ada bersentuhan di dalam mobil. Harus jaga jarak. Ya. Jadi satu mobil itu hanya muat ada, kemarin kita hitung 4, 2, 1, 7 satu mobil, ya. Jadi kalau memang misalnya ada sampai 14 orang, nah berarti kita harus siapkan 2 mobil. Nah seperti itu. Jadi makanya kita butuh informasi dari Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan jemputan itu Sabtu, ya. Sabtu paling tidak jam 9 malam supaya kita bisa atur malamnya, ya. Bahkan juga kita atur bagian mungkin hamba-hambanya yang terlibat melayani di dalam penjemputan, ya. Itu saja yang perlu saya ingatkan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Biar Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga doa syafaat kami Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Fritson, di mana Tuhan memberikan anugerah satu anak laki-laki kepada keluarga ini Tuhan. Tuhan berkati anak ini Tuhan, berkati dia Tuhan dalam pertumbuhannya Tuhan, sehingga anak ini menjadi anak yang Tuhan pakai, anak yang memuliakan nama Tuhan, anak yang berhasil punya masa depan yang indah yang daripada Tuhan, anak yang mencintai Tuhan dan menghormati orang tua. Berkati mamanya Tuhan dalam proses pemulihan, berkati keluarga ini Tuhan dalam pekerjaan mereka, kebutuhan mereka Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jadwal-jadwal ibadah kami, baik ibadah pagi maupun sore. Tuhan tolong senantiasa bila kami semua jemaat Tuhan boleh beribadah bersama-sama memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami ini. Berkati hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan, berkati kami semua Tuhan yang melaksanakannya. Beri kami Tuhan semangat yang baru, roh yang baru
untuk terus kami mengerjakan pelayanan kami dengan baik, dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun kami itu adalah asar, maupun Tuhan liturgos, maupun pemain musik, maupun yang menyampaikan firman Tuhan, maupun LCD proyektor Tuhan, bahkan semua yang terlibat Tuhan, baik itu Tuhan multimedia Tuhan, baik mereka juga Tuhan kameramen Tuhan, Tuhan tolong senantiasa sehingga pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, ketika kami boleh beribadah Tuhan, supaya kami Tuhan tetap taat dan disiplin melakukan dan mengerjakan setiap protokol-protokol kesehatan selama beribadah ya Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh saling menjaga keamanan dan kesehatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Hamba boleh berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, terkhusus jemaat GKI Kota Damai. Tuhan Yesus memberkati keluarga jemaat-Mu ini Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati usaha dan bisnis mereka yang sedang mereka kerjakan. Tuhan Yesus membuatnya berhasil senantiasa. Terima kasih, berkati anak-anak mereka, dan juga Tuhan berkati masa depan mereka. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang belum mendapat pekerjaan dan saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Bahkan mereka Tuhan yang sedang bergumul mencari pasangan hidup hingga saat ini Tuhan, oh Tuhan Yesus, kami berseru Tuhan, kiranya Tuhan memberikan yang sesuai sepadan dan juga yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Berkati pernikahan jemaat-Mu ya Tuhan, berkati kehidupan mereka senantiasa sampai seterusnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan masa-masa sulit ini, pandemi COVID-19 ini Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka Tuhan mengambil keputusan-keputusan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan para dokter dan juga perawat, bidan-bidan, bahkan mereka Tuhan yang terlibat di garda terdepan mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan sertai lindungi mereka, jagai mereka senantiasa. Berkati Tuhan mereka yang terinfeksi COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan pakai mereka dokter dan juga perawat, bidan yang menangani orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk lingkungan kami Kota Damai Tuhan. Tuhan Yesus, semakin Engkau mencurahkan damai sejahtera di tengah-tengah warga lingkungan Kota Damai ini Tuhan. Jaga setiap hati kami Tuhan, setiap hati Kota Damai ini, sehingga Tuhan kami boleh menjunjung tinggi toleransi yang kuat di tengah-tengah Kota Damai ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kota kami Gresik, para pemimpin kami di kota Gresik ini Tuhan. Tuhan tolong mereka senantiasa, sehingga Tuhan mereka lebih bijaksana dan berhikmat di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dua ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membuka dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, Tuhan kita silakan kembali. Selanjutnya kita akan masuk di dalam persembahan. Namun sebelumnya saya akan membacakan naskah persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya dan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian langsung persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi dari nyanyian Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau.
Marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan bersaat teduh. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya tidak akan turun ke bawah untuk bersalaman. Saya hanya bisa mengucapkan dari depan ini, Shalom semuanya. Selamat hari Minggu.